Alhamdulillah. Ya, penting apa aja ya soalnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Sadaqallahul azim. Kawan-kawan sadonya, alhamdulillah syukur kita kepada Allah. Insyaallah kita masih istiqomah dan Allah luar biasa, janji Allah kepada orang yang istiqomah. Salah satunya orang yang istiqomah itu kan didampingi oleh malaikat. Malaikat dampingi, jangan khawatir, jangan takut. Jadi Allah hadirkan malaikat di sekitar kita, tentu insya Allah kita akan kuat. Maka alhamdulillah apa yang ketua buat ini jangan ragu-ragu ya, jangan ragu-ragu, ini luar biasa. Ibarat kita punya perumahan, kita sebagai developer kita cekkan fasilitasnya. Ada taman bermain, ada musala, persiapan. Nah kita tidak memaksa pula orang musala bubi masuklah ke musala itu. Fasilitas bermain lah bubi, apa kok anak-anaknya tidak pun. Nah, itu juga salah satunya ini fasilitas kita, insya Allah kita buat pertemuan berkala 2 kali sebulan. Itu fasilitas. Fasilitas siapa yang merasa butuh datang atau siapa yang punya waktu bisa menghadirinya. Jadi kita tidak akan kecewa. Kapan kita gagal? Apabila fasilitas itu nggak ada. Misalnya nak tuh di perumahan tuh doh, itu gagal tuh. Fasilitas bermain nak tuh di perumahan tuh doh. Tapi kalau nak ada orang bermain di fasilitas itu tidak masalah itu. Insya Allah mudah-mudahan yang penting ketua lagi semangat. Si orang itu jadinya. Pokoknya kalau ada seorang orang laman tuh mau ibarat main catur kan ada lawan cik lah tuh mah. Mulai itu lah misalnya kan. Nah, kalau ketua saya mudah ketua siap terus, dokter siap terus. Ketua kan nak boleh sampai ketua, tapi kenyataannya memang ketua awak ajar orang juga. Mau salah termasuknya awal yang itu warna apa dokter kecil ampun naknya tapi ketua doa. Ampun hati-hati itu namanya itu tersapi doa. Jadi istiqomah itulah Pak Dokter, istiqomah tahu kok di jam itu Pak Dokter nggak bisa, pikir dicari akunya kan, penting ada seorang orang yang apa gitu kan, yang mendengar gitu kan, jadi tidak bertepuk sebelah tangan. Jadi alhamdulillah kita bersyukur, awak syukurkan awak istiqomah. Tentu awak doakan kawan-kawan kita yang belum kesempatan di lain waktu, insya Allah Allah mudahkan untuk hadir dan kita betul-betul saling memaklumi karena kita tidak tahu kepentingan dari kawan-kawan kita yang lain. Dari kesempatan ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pengajian kita nasihat dunia dan akhirat. Nasihat dunia dan akhirat, kita hidup di dunia, kita butuh nasihat untuk hidup di dunia. Dan yang luar biasa, kita juga nanti hidup di akhirat, kita butuh nasihat untuk di akhirat. Dan hebatnya lagi, ya kan, kita hidup di dunia, kita butuh nasihat bagaimana cara hidup di dunia. Kalau si anda ini seperti ini, misalnya wali di dunia gini gua, penasihat cara hidup di dunia itu mati. Itu nanti wali situ, perlu nasihat untuk di situ. Ancam udah tuh mah. Tapi enggak dong, nasihat untuk hidup di dunia itu, kerajaan di dunia, nasihat untuk di akhirat nanti di dunia lu kerajaan enggak. Ada terbayang tuh kawan-kawan caranya kan? Gini kau ingin hasanah di dunia. Untuk hasanah di dunia awak kerajaan. Awak ingin hasanah di akhirat. Untuk hasanah di akhirat, kau di dunia lo kerajaan. Kalau misalnya nanti itu ketika di akhirat lo di kerajaan, di bara lama itu. Tapi tidak bisa berkata awak doh. Ini Allah yang ngatur kan. Di situ tidak ada kasih kerajaan itu menikmati lah atau sangsara selama-lamanya. Nah, maka nasihat dunia akhirat nanti ingin disampaikan. Nanti nasihat untuk yang menyampaikan. Untuk menyampaikan dan juga untuk yang mendengarkan. Di ayat yang dibaca tadi, surah Az-Zariyat, surah 51 ayat 56. Dan yakin kawan-kawan sadonyo lah familiar jo ayatku. Coba nawak dengar dari ketik dulu sampai kini ko terang ada wak. Dan ikulah misi awak ya. Ikulah misi awak diciptakan. Allah jalan mengeciankan wa ma khalaqtul jinna. Aku tidak akan menjadikan jin.
wal insa, dan juga tidak akan menjadikan manusia illa liya'buduni, kecuali melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi nasihat dunia dan akhirat, kalau masing-masing kita memahami dan tidak pernah lupa, masuk awak ke dunia aku untuk beribadah, Allah selesai nasihat. Selesai nasihat untuk dunianya, Allah selesai nasihat untuk akhiratnya. Nah, dan dalam kesempatanku ada nasihat yang luar biasa. Nasihat yang bahagia de Pak Harto. Kawan-kawan tahu mana Pak Harto. Kau kan sejak awak lahir sampai awak SMA, awak kuliah dan ini kan masih nyuju presiden kan gitu. Itu luar biasa. Tapi kira ada presiden lain tu kan. Ada Pak Harto bagian nasihat ke Pak Prabowo. Kawan-kawan pasti kenal banget aja Pak Prabowo. Jadi kau cari tu kau dapatnya dari Pak Prabowo. Dia Pak Prabowo di video mungkin kawan-kawan udah menonton videonya. Jadi ketika kalau nak salah agresi ke Timur, besok ke Barangke timbullah Prabowo ke Pak Harto tanggal kemarin do bekal. Di Pak Prabowo sedang di baraknya di pasukan alhamdulillah. Ampun dimbawa apa panglima tertinggi ya. Kutip bekal lah kemana mantap aja. Apailah Pak Prabowo ke istana, pasebuk lagi Presiden Soeharto sekaligus mintu nyong. Jadi kecil Presiden Soeharto besok kami memimpin perang nak sebagai pemimpin jangan lupa 3 hal. Yang pertama ojo lali, yang kedua ojo dume, yang ketiga ojo ngoyong. Perlu diterjemahkan tu. Ojo lali jangan pernah lupa, ojo dume jangan pernah sombong, ojo ngoyo jangan memaksakan diri. Pimpinlah pasukan ingin nanti koko. Baliklah Prabowo ke kawannya menunggu pasukan perwira menunggu kok pitinanya lagi di Parto atau bekal makanan lagi Parto. Nampak Prabowo ko ngaling-ngaling kangkung. Makanya nang ada dia bekal kemana dia. Ada piti dia. Kalau ada makanan dia ada. Ngecek dia sampai 2 minit deh. Anak kecian ada 3 nasihat. Ada nasihat tu sengaja disampaikan di siku. Cocok jo nasihat dunia dan akhirat. Jadi awak cerita yang pertama. Ojo lali. Jangan pernah lupa. Masuk awak ko hamba. Masuk awak ko budak. Pak banyak bijak itu Allah mengecian. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali jadi budak untuk aku. Itu bahasa subhana-bana. Jadi hamba untuk aku. Itu misi awak itu ke dunia kok. Aku yang pertama kecil Pak Soeharto, Pak Prabowo, ojo lali, jangan pernah lupa. Baik untuk di dunia awak, jangan pernah lupa awak dokter kan, kita lupa muka dokter, muka mengabdi kan. Ada psikolog dokter pipit, ada psikolog dokter gitu kan. Orang awak istirahat gini kan, kalau dokter pai misalnya pai ke pasien, istirahat je bu, kecek dokter, istirahat je Pak, ada dokter istirahat kan gitu. Kalau sakit tu awak gini kan. Tapi awak ojo lali. Iku amanah yang Allah bagi kawak. Maka orang yang inginnya doanya ke dunianya mengabdi, tahu lo posisinya apa sebagai orang tua jangan lupanya. Sebagai orang tua apa yang harusnya kerajaan. Sebagai pedagang apa yang harusnya kerajaan. Itu penting benar untuk menjadikan. Jangan lupa asal usul kita, jangan lupa tanggung jawab kita, dan yang paling penting dan puncak dari segalanya, jangan lupa Tuhan kita. Karena Allah mengatakan, Faskuruni askurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Itu Al-Baqarah 152. Bayangkan ya, Allah mengecian masalah dijadikan untuk beribadah. Dan Allah mengecian ingat ke ambo ingat kepada aku, kata Allah, dan aku akan ingat kepadamu. Dan kalau kita renungkan kawan-kawan sadunya, jujur saya kecian kan, awak kan tak minta dijadian dah. Aku tak pernah sampai di ketika Zoom. Awak tak minta untuk dijadikan. Tak ada seorang pun di antara awak yang bagi proposal ke Allah, tolong Allah jadi nampak sebagai makhlukmu, jadikan hamba sebagai manusia. Tak ada minta kan. Artinya, hadirnya awak ke dunia, awak sebagai hamba memang 100% Allah yang punya kuasa. Orang yang cerdas, ojo lali, tak lupanya doh. Maksudnya tak ada minta dijadian doh. Memang Allah benar yang menjadiannya, dan nyo harus tahu untuk Allah menjadiannya. Allah menjadiannya
sebagai hamba. Jadi nasihat yang pertama dari Pak Soeharto ke Pak Prabowo, ojo lali. Nasihatku untuk dunia awak, jangan lupa awak sebagai pedagang dan awak kerajuan, sebagai dokter apun awak kerajuan, sebagai guru apun awak kerajuan, jangan lupa awak itu. Dan untuk akhiratnya jangan lupa awak masuk yang awak kerajuan ko seluruhnya harus bernilai ibadah. Dan kalau memang bernilai ibadah, syaratnya awak mengarajuan itu mengharapkan ridho Allah. Dari dokter awak memang mengharapkan ridho Allah, walaupun awak dan terbaik mengingatkan pasien, misalnya awak cari cara-cara supaya sehat, tapi tetap yang awak akan ridho Allah. Awak lah payah, latih awak, terlambat awak datang ke ruang pasien. Pasien ko mungkin nilai sabar kita sangat cek, tapi nan orang dekat pasien tu marabu-rabu gak baru, terbaru masa kia gua, ambo ke bintang ampe, ambo ke bintang cik gua aja. Dia macam kecil orang ada, tapi ketika awak tahu, ojo lali jangan lupa. Ambo ke beribadah, ambo ko mau pe orang ko bukan karena pasiennya, apalagi untuk penjaga pasien. Itu yang pertama, ojo lali. Kemudian yang kedua, nasihat Pak Harto, Pak Prabowo, ojo dumeh. Jangan pernah sombong. Jangan pernah merasa lebih hebat, lebih tinggi, lebih kuasa. Jangan pernah. Pokoknya ini perlu pada Pak Harto jika Prabowo kan. Sebagai pemimpinnya misalnya kan, nampak arogannya, nampak sombongnya, tidak simpati orang itu. Siapapun tidak akan bersimpati kepada orang yang arogan, kepada orang yang sombong. Bayangkan kan, kita mencari iblis ya. Iblis itu tidak hanya mengenal Allah. Iblis itu berkomunikasi kepada Allah. Iblis itu tidak hanya percaya dengan surga. Iblis itu berada dalam surga dan menikmati surga. Tapi ketika iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, qala ma man'aka ala tasjuda is amartuka. Ketika Allah mana'aka mengatakan kepada iblis, apa yang menghalangimu ala tasjuda sehingga kamu tidak mau bersujud, is amartuka ketika aku menyuruhmu. Penting Allah mengatakan is amartuka ketika aku menyuruhmu. Jadi kalau Allah menyuruh, terserah salah apa yang Allah suruh, apakah sujud atau apa. Allah suruh kerajaan. Tapi tidak. Apa kata iblis? Qala ana khairu minhu. Iblis berkata, saya lebih baik daripada dia. Maka kata-kata seperti ini jangan pernah kita lakukan. Kata-kata ini hanya boleh dilakukan oleh iblis. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan dia ada kamu ciptakan dari tanah. Nah, inilah nampak bagi kita iblis yang di dalam surga, tapi karena kesombongannya di ayat selanjutnya Allah campakkan dia dari surga. Sementara kita sekarang ini inti kajian kita nasihat dunia dan akhirat, tentu kita ingin masuk surga di akhirat. Maka iblis yang dalam surga karena kesombongannya dia keluar. Maka jangan pernah kita sombong dengan apapun pencapaian kita, dengan apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Dan Allah ingatkan kita di dalam surat Luqman ayat 18. Apa kata Allah di situ? Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Karena Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Awak tidak diminta jadian dengan Allah jadian awak. Awak tidak kuasa diri awak. Tentu awak butuh Allah. Butuh awak Allah di dunia, aku butuh Allah. Dan apalagi di akhirat nanti awak sabana butuh jo Allah. Di dunia mungkin ada orang yang terlalu butuh jo Allah do anak menolongnya. Mungkin pitinjo banyak bisa nyebai orang untuk mendukungnya, untuk membawanya ke mahkamah. Tapi di akhirat tidak ada kuasa awak, tidak ada piti itu do, tidak ada kekuatan awak do kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah menyatakan bahwa Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan puncak dari kesombongan itu apa kata Rasulullah? Al-kibru batarul haq wa hamtun nas. Sombong itu adalah menolak nasihat, menolak kebenaran dan waqtum nas dan meremehkan orang lain. Jangan pernah awak dinasihati oleh hati awak, dinasihati oleh bawahan awak. Tadi kau tuan malam boleh nasihati, menjadi hanya kalau piti sempun nama dia. Biarlah itu dalam hati saja, jangan sampai keluar. Tidak buat tandang, ambo ko harus mendengarkan nasihat. Ambo nak nyulit orang sombong do. Ambo ingin masuk surga. Ambo nak nyos neraka do. Di ketika kita mengingatkan apa yang dikatakan Rasul, ayat ini, hadis ini, di ketika Rasulullah menyampaikan ini ketika ada orang melihat ada orang pakainya rancak, gagah, mewah pakaian itu.
Kecil orang Rasulullah itu orang tuh pakainya gagah mewah, sombong itu. Oh enggak, Rasulullah. Allah mencintai kesenangan, Allah mencintai keindahan. Yang sombong itu adalah menolak kebenaran. Boleh wak boto rancak, boleh wak boto bagilek, tapi jangan sampai wak menolak kebenaran. Jangan sampai wak meremehkan orang lain. Jangan sampai wak merasa bahaya. Jadi nasihat yang disampaikan oleh Pak Soeharto kepada Pak Prabowo, ojo dume, jangan sombong, pastikan lu ingat taruh itu menyelamatkan dunia wak dan menyelamatkan kita wak. Kemudian yang ketiga dan terakhir, ojo ngoyo, jangan memaksakan diri. Ini penting mana nanti kejadian ya Pak Soeharto. Jangan pasuan diri. Boleh wak punya target, boleh wak punya cita-cita, boleh wak punya mengharapkan masa depan, tapi tidak harus modal itu ambo. Ambo harus masuk kampus itu. Ambo harus menikah sama inyo. Ambo harus membeli auto itu, tidak bisa indah. Hal seperti ini akan merusak kebahagiaan kita. Orang yang mengharapkan kebahagiaan dari benda pasti akan kecewa. Bayangkan ya, Allah yang menjadikan kita, dalam menguji kita, Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 286 itu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang, Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan sesuai kesanggupannya. Allah tuh mengawak punya cita-cita, punya keinginan kan yang di luar kemampuan awak. Oh, luar biasa nasihat yang diagi adik Pak Harto kepada Pak Prabowo untuk memimpin Medan Juang itu yang ketiga ojo ngoyo, jangan memaksakan diri. Pasti orang itu tidak akan bahagia. Sebenarnya apa kebutuhan awak nak lo banyak mana kebutuhan awak tu. Awak tinggal sepetak kotel nak bocor warnanya kan lah cukup ke mah. Atau misalnya awak perlu kendaraan, misalnya kan dengan awak ada kawan, misalnya kan bisa menumpang untuk kawan, misalnya kan menumpang untuk kawan. Kalau beli minyak kawan yang bayar minyaknya. Kalau rusak tu kawan tu mengambil orang tu perlu ada kan. Kan tak banyak tapi ketika punya keinginan tentu boleh ya. Itu kita berupaya ikhtiar untuk mencapai keinginan, tapi memaksakan keinginan apalagi bertarget. Ada orang target kan ambo umur 30 harus sekian. 2 miliar pertama ambo umur 25. Boleh cita-cita seperti itu. Tapi kalau tercapai dan memaksakan diri, itulah terjadi misalnya enggak ambil yang tak halal, ambil yang tak hak awak. Seperti mohon maaf misalnya kan orang-orang yang menjabat, tak semua pejabat kan. Dia targetkan umur sekian saya harus gitu. Sementara dia belum ada kemampuan dia di umur segitu belum lagi bisa masuk ke instansi tersebut. Tapi karena dia punya target memaksakan diri, terpaksa melakukan hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Nyogok misalnya kan. Makanya ketika Allah mengingatkan kita, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang melainkan dengan sesuai kesanggupannya. Itu kawan-kawan, alhamdulillah sesuai dengan target kita 15 menit pengajian kita. Memang insya Allah ia akan terus seperti itu. Karena kita memang sudah pakai buat seperti ini kan. Di 15 menit pengajian. Jadi itulah dikembalikan ke Pak Dr. Ya, baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah ya, banyak ya, masukan buat kita semua terutama saya pribadi ya. Ya, alhamdulillah ya kajian hari ini 3 hal yang utama kawan-kawan. Jangan lupa, jangan sombong dan jangan memaksakan diri. Itu sederhana sih kata-katanya ya, tapi maknanya dalam sekali. Dan melaksanakannya nggak gampang sebetulnya. Iya. Oh, jangan sombong, gampang kok nggak sombong itu. Tapi menjalankannya serasa sulit tuh. Karena kadang-kala di diri kita ini akunya kadang-kadang masih terasa tinggi. Ya, apalagi kadang-kadang kalau saya pribadi, makanya kadang-kadang saya bilang, kalau temu teman-teman tuh, makanya saya bilang, saya nggak mau panggil ketua, soalnya namu salah. Ini salah, kenapa awak sebut di lingkungan SMA awak kan. Awak dapat sebut di lingkungan awak di Nusaki, gitu kan. Nah, itu aja kadang-kadang untuk mengurangi rasa sombong tadi tuh, Ji. Baik, alhamdulillah, kawan-kawan. Alhamdulillah, Ji, banyak juga yang bergabung. Mungkin kalau bukan diskusi ya, Ji. Boleh aman, bebas. Ini lah, bagatunya. Ya. Kalau ada kalian bertanya, silakan, kawan-kawan. Langsung aja. Kalau ada yang mau didiskusikan, bertanya sama Haji. Nah, kalau ada, biarlah awak bertanya Haji. Oke. Kalau Allah itu kan nggak akan memberi cobaan di luar kemampuan kita, atau Allah nggak akan menuntut awak itu sebatas yang awak ini, Haji. Iya. Kalau awak itu masuk rambut tuh sebatas yang awak mampu kok. Kadang-kadang bisa aja sebatas yang mampu tuh nggak sama antara A dan B. Kok emang agak payah menguji sih. Iya. Karena pikir
Nah, mampu dong. Kalau kasih orang lain, mampu langsung meritunya nya. Kita kalau di saja, nah itu tuh baca rohnya dia bahwa dia ikhtiar untuk melakukan sesuatu tuh. Kadang-kadang kayak usaha awal tuh sampai batas mana sih? Biasa yang paling gampang lagi mencari batasnya, batas ikonya ya sudahlah gitu kan. Kita bacakannya sih. Jadi alhamdulillah. Jadi kan di Allah juga mengatakan takwalah kamu sesuai kemampuanmu. Tentu kemampuan di sini kemampuan tertinggi kan gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Allah tuh canggih secanggih-canggihnya. Kalau misalnya awak menimbang kan, awak timbang badan awak kan nampak tuh 75 misalnya kan. Awak senang hati awak target awak kan tercapai 75 barimu alhamdulillah. Rupanya tamang awak baik kakak putik nampak timbang di bawah itu rupanya 76 lah 77 loh. Aman batu sebenarnya timbangannya. Maka timbangan Allah yang sebesar-besar sehebat-hebat timbangan. Bekok dan kawak karajuan ledati awak sila tahu Allah. Maka ketika awak beribadah sesuai kemampuan waktu Allah tahu tu. Dan awak pun sebenarnya tahu tu. Makanya awak misalnya kita ikan awak, pokoknya awak paling aman yang kita dapat dokter tadi itu. Memang awak pasu diri awak untuk mengarajuan sesuatu. Ya maksimal yang awak karajuan. Misalnya kita jika untuk kamar saji lah misalnya. Sebelum itu kan keluar untuk kamar saji juga. Awak cari alasan pembenaran untuk mengarajuan. Yang bagian didiskusikan atau ditanya tentang topik kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Dek, tadi ngikut. Nah, silakan. Izin ketua. Ya, silakan. Oke ya. Halo. Yo, oke. Ya, silakan. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Sidar. Saya izin ketua, maaf tadi kamu buat malam ngikut. Dek lupa dulu kalau rezim ternyata gini. Ya, silakan. Jadi kalau mau ikut, ambo coba saja untuk menyamakan, ambo pura-pura tahu salah materi dari Pak Haji tadi nak. Cek mana kata ojo dumeh itu kan jangan sombong gitu ya Pak Haji. Iya. Ambo bertanya, kini ku kan sedang zaman-zamannya awak-awak ku ajak pai healing misalnya kan. Iya. Pai healing, pai di school kama-kama lah gitu kan rame-rame. Itu sudah tuh posting-posting beko di medsos gitu kan. Ketika awak posting ada rasa bahagia. Kalau ambo jujur saja sih ada rasa bahagia kumpul dengan kawan gitu kan. Sudah tuh posting di medsos. Beko cek cari foto tuh onde manis, ayo onde kawan aku manis gini yo. Atau kawan aku tambah gagahnya gini yo, aku tambah kayu gini yo. Antara 10 awak dek kawan jora orang kayu. Karena sudah jadi orang kayu puluh awak gitu kan. Jadi ketika mau posting di medsos tuh ada rasa bangga gitu Pak Haji. Ketika rasa bangga aku muncul, apakah itu bisa menjerumuskan awak dengan kata-kata sombong gitu? Maksudnya gitu, dan lah bisa pay healing gini pay kasih ko. Sementara kawan-kawan yang lainnya di rumah misalnya kayak gitu nah Pak Haji. Ya memang itu sebenarnya memang tipis banget. Posting di Facebook, bangga akan diri awak, bangga dengan kawan-kawan. Itu sama aja dumeh itu Pak Haji. Ya sebenarnya kan gitu. Itu pertanyaan Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah luar biasa pertanyaan lebih kurang samu yang pernah bahas sebelum itu kan. Jadi memang sebenarnya Allah kan tahu sebenarnya tiawak kan. Jadi wak rasa syukur, rasa bangga, rasa membanggakan diri. Yang nak kuliah itu kan membanggakan diri. Ambo hebat, ambo bisa kama-kama, ambo bisa naik pesawat ko, ambo bisa balik itu. Itu kan membanggakan diri. Dan ketika misalnya awak ingin bahagia, misalnya kan awak upload, misalnya kan, bisa mungkin awak hindari kan, karena fitnahnya lebih besar. Tapi misalnya awak ingin mengupload, kadang-kadang kawan ingin tahu lah kan, ini belum pernah kasangka, misalnya ini pernah ke Jakarta, ke Tampek tu leh, awak tunjuk sana nggak mencari itu kan, tiba kau sepulang ke ni awak dan tu ingin menyampaikan apa mama masih lihat kau yang bila kawan-kawan yang mencari lah yang boleh mencari kau gini kau. Kalau niat itu kan tidak ada masalah. Makanya di amal awak tergantung niat awak. Kamu sembunyikan sedekahmu atau tidak kamu sembunyikan samusinya. Awak ketika bersedekah misalnya kan, awak sembunyikan nampak Allah misalnya kan. Awak mengikhlaskan Allah. Kemudian awak terang-terangan, aku awak terang-terangan, memancing yang lain. Nah, lagi ada memancing yang lain, bukan untuk kebanggaan, tidak ada kan. Ketika itu orang pikir dia apa tuh segitu Wastabikul khairat jadinya. Pokoknya yang di hati awak tahu. Seperti yang kecil tadi kan lebih kurang sama pertanyaan ketua tadi itu kan awak ingin beribadah kini kekuah. Jangan tema awak beribadah memaksakan diri itu kan Allah tahu tuh
Makanya kan di dalam ketika puasa Ramadan kan, ketika kamu kamu Ramadan berpuasa lah. Kalau kamu sakit, boleh tak puasa. Allah kan nak mengizinkan sakit itu doh, sakit jantung Allah kecil. Anda sakit siapa buatnya? Awak nak tahu kan? Mana abang kata sakit kepala saya, boleh ambil batal puasa mah? Tak puasa. Apabila kamu safar itu kan berjalan. Nak sampai apabila kamu bersafar jauh sekian, tak perlu lah mengizinkan itu doh. Karena Allah kamu uji mana awak. Apabila kamu bersafar, boleh kamu tidak puasa. Awak kena ikut dari rumah, dari barang galan, saya kan safar tu mak. Ambo tak puasa misalnya kan. Makanya seluruh kita pulang ke iman awak. Masa ambo sakit seketik, kasi ambo tak puasa. Masa ambo jalan walaupun jauhan, ambo kan jauh tu, ambo basi, ambo puasa. Semua dah pulang ke awak. Menurut itu sombong tadi tu hati awak yang tahu. Kalau memanggakan kaja tu alun-alun mana tak tahu tetangga melihat tu leh. Awak melihat tu, awak pantiang pintu tu kan nampaknya tu sombong misalnya tu kan. Okey tu teh. Tak pulang ke hati seluruh. Ya, makasih. Ya, makasih Pak Ji. Sama-sama teh, masya-Allah. Yuk. Saya boleh ya? Saya boleh. Ya. Izin Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Muniang. Sehat Ji. Sehat mana Niang? Masya-Allah, sehat mana? Sana ngati di list ko nama Muniang. Ramli Putra, itu sana ngati. Itu tinggi sebenarnya nama Badiambo. Bahkan Niang? Karena sombong itu mempakan setan. Ayat Niang. Cuman kebanyakan manusia kadang-kadang hal sepele bisa membuat awak sombong. Oh contoh kasus Ji. Ya. Awalnya awak mengarajan sesuatu itu nilai kalah. Tapi begitulah sampai ke ujungnya karena juga dia lah sukses nilai kalah itu. Di ujungnya itu ada sir di dalam hati awak Ji. Iya. Yang mengisian itu tuh keakuan awak itu. Iya. Anak khairu minhu muncul ya. Anak khairu minhu ini muncul saya lebih baik ini karena saya gitu. Apa kecian agak tinggi gaji bagi Yoma. Masya Allah. Apa caranya Ji untuk antisipasi jangan terjadi yang kamu ceritakan tadi. Katakanlah sampai ujung Ji. Ibu ujung tuh sir kecil kan. Iya. Lihat tiwa tinggal keakuan sekali. Yang mau dikum acara Ji. Langsung sekali nih yang ya kan gitu. Kalau tinggi mana? Iya. Ya Ji. Ini yang tunggu Ji. Terima kasih banyak nih yang. Makanya kan alhamdulillah karena subhanallah Allah Subhanahu wa taala itu ingin wa masuk sarugu sadwalanya. Maka pintu ampunan Allah itu tidak terliado. Mangga tu sombong-sombong sakit membunuh 99 orang akhir karatui masuk sarugu ni. Akan sayang Allah tu Makanya wak salat 5 waktu tu setiap sudah salat macam astagfirullahalazim. Kalau bisa sebenarnya ketika wak bersubangga masuk hebat kau nak dia nak kamu ada liko doa. Langsung ketika tu astagfirullahalazim sekali tapi kau lupa misalnya kau ngecek zuhur tu asar kau wak baca astagfirullahalazim. Arab bana dalamna anfusana ambo zalim ya Allah. Aku melarang ambo sombong dari zalim ambo ya Allah. Kalau kau ampun ambo jadi orang rugi ya Allah. Itu sih kuncinya yang karena memang manusia yang baalai itu, apalagi orang tua lah misalnya memang Allah suruh. Tapi awak yang mengarahkan kenyo, awak yang mendidik kenyo, kemudian berhasil atau awak lainnya kangkangil misalnya kan wajar tuh yang di situ luar riadahnya, situ perjuangannya dan situ pahalonyo nya. Apalagi ketika orang yang masuk bangga itu bisa nyilangkan bangga dan yang pantas untuk bangga kan luar biasa tuh. Itulah kira-kira ceritanya yang pun sebenarnya banyak yang baalai. Kalau bisa nak awak tempat kalau dah mati, sepik pak tolong suang gua minta maaf sikitnya. Tolong suang kecian doa uang rumah mangga siang kau. Kalau dah mati tampun buat seorang kan Allah tampun. Tapi tak kaluan kayaknya. Ayo kayaknya pun minta maaf tangan tolong suang boyo. Nah, itu Itu cara demo ni kalau lain punya cara ni ada bagi cara lain. Kalau penting kalau mereka itu ajar orang yang tu. Alhamdulillah Ji, makasih banyak Ji, sama-sama lah Ji. Okey, alhamdulillah Allah tolong wan yang masuk surga kedolaan yang. Terima kasih Ketua. Ya, tanya tentang kajian pagi ini. Oke. Ketua. Ya, silakan. Yang ditanya
aja di luar Cian kan. Ya, silakan. Pilot. Rencana itu kumpul ketua. Ini yang dipajang. Ya. Sebenarnya kumpul aku malah terpikir dan buat jauh hari, cuman kadang-kadang ada hal yang mendasar yang alun dapet di awak apa namanya bahasanya itu sejarah ya. Mungkin tidak mengalami sanang-sanang kalau sobok gitu kan. Nah, karena memang kalau buku-buku kumpul aku intinya kan sebenarnya kan awak tidak punya dana sosial dengan sejarah. Nanti kan, awak tidak punya dana sosial. Kadang-kadang kamu pengen buku-buku ada sekolah saya tiba gitu kan. Nah, itu lagi kadang-kadang tak pikir. Rencanamu sih, sudah ini batang Desember kan? Tuh di Kenapa ada Desember, awak adalah ngumpul-ngumpul lah. Kan masuk lalu. Kok dingin karena 28 bulan. Iya. Siap. Lanjut ketua. Ya, biasanya ada Desember gitu kan. Tapi kalau Ambo sih minta kawan-kawan, kalau setuju, wah budaya kan budaya Badonce, jangan kan tiap tahun, tiap bulan lah aduan mah. Asuh itu ketua. Kumpul Badonce itu ketua. Nah itu yang Ambo sakit kadang-kadang Biko, yang mana yang bisa, aduh. Biar awak kan para pilih ya, makan kawan yang sulit, makan kawan yang indah, ada teh, gitu kan? Nah tapi kalau awak biasa udah Badonce bagi awak yang mampu segala macam, Ambo rasa, soalnya tiap bulan bisa, makanya Ambo pun presiden, Ambo pun punya komunitas juga, punya komunitas apa ya? Punya komunitas, dan kami tiap bulan ngumpul-ngumpul gitu. Tapi tiap bulan ngumpul-ngumpul itu tidak menjadi beban dari yang lain yang mengajak. Dan dari beban dari yang mengajak, karena mereka tidak wajib pun